Halo teman-teman UIT Nova Ganza 2022, satukan perbedaan, gemakan keberagaman. Di sini kita akan memulai sesi kelas 2 bersama perwakilan dari Paguyuban. Tepatnya pada kali ini kita kedatangan dari Paguyuban Imami UI. Sebelumnya, di sini kami izin untuk membuka masker terlebih dahulu supaya kita dapat berkenalan lebih dekat lagi. Baik, sekarang kita kedatangan perwakilan Paguyuban Imami UI atau Ikatan Mahasiswa Minang Universitas Indonesia, betul ya? Betul. Oke, sekarang mungkin kita bisa berkenalan terlebih dahulu kepada kakak yang satu ini. Mungkin boleh kak, nama, fakultas, dan dari tahun berapa nih? Oke, halo UIT Nova Ganza, perkenalkan saya Rahmat Hidayat dari Program Pendidikan Vokasi Angkatan 2020. Dan di sini saya sebagai representasi dari Paguyuban saya, Ikatan Mahasiswa Minangkabau atau Imami UI, alias saya dari Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat nih. Wah, sangat menarik ya. Kita di Jakarta, kakak ini dari Sumatera Barat. Jauh nih. Oke, di sini mungkin bisa diceritakan hal menonjol dari Sumatera Barat itu sebenarnya apa sih? Oke, hal yang menonjol, mungkin yang menonjol itu sudah diketahui banyak orang, yaitu terkait makanan, kemudian kebudayaannya dari pakaian adat kayak gitu. Terus juga rumah gadang, mungkin yang tahu lah gitu. Sama pokoknya masakan yang paling ikonik. Masakannya. Ngomong-ngomong tentang masakan nih, kita juga di sini udah banyak mengenal nih, teman-teman semua udah pada tahu masakan Padang, rumah makan Padang gitu kan. Iya. Rendang atau ayam pop Padang juga ya? Iya, Padang. Ayam pop. Nah, itu makanannya enak-enak semua sih. Dan teman-teman semua pasti udah pada kenal lah ya sama makanan Padang gitu. Ngomongin tentang Padang nih, Minang gitu kan. Mungkin kita bisa tahu terlebih dahulu nih, kalau sapaan dari Minang itu buat kakak, abang tuh apa sih sebenarnya? Oke, buat kakak untuk abang itu udah kalau Minangkabau. Udah ya. Mungkin teman-teman aku boleh izin manggil Uda gak nih ke kakak nih? Biar makin deket gitu kan. Oke, buat sekarang kita manggilnya Uda aja kali ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana sih respon dari keluarga dan teman-teman dekat Uda mungkin ketika mulai berkuliah dan diterima gitu di Universitas Indonesia? Oke, untuk pertanyaan itu aku jawabnya agak template ya, karena mungkin setiap keluarga yang anaknya keterima di sebuah perguruan tinggi, apalagi UI gitu, pastinya senang gitu. Kayak anak daerah terus keterima di UI, wah gitu. Ya. Untuk teman-teman ini terlalu general ya kak, mungkin aku bisa nyempitkan jadi kayak teman dekat atau sahabatku. Yang namanya sahabat pasti kalau misalkan ada temen yang senang, ya dia ikutan senang lah gitu. Jadi teman-temanku dan juga keluarga, ya alhamdulillah senang. Iya, pasti nih aku juga ngerasain sendiri nih. Soalnya aku juga dari daerah nih, tepatnya dari Tasikmalaya gitu kan. Dan kakak juga merupakan orang daerah gitu. Jadi pastilah ya kalau orang daerah keterima di UI kesannya tuh wah, mewah, prestis gitu kan ya. Dan suatu rezeki dan nikmat gitu ya bisa berkuliah di Universitas Indonesia. Dan untuk selanjutnya nih, ngomongin tadi tentang diterima di UI, kakak kan dari tahun 2020 ya? Iya, dari. Nah, di sini pengalaman pertama berkuliahnya nih mungkin udah merasakan offline juga kan? Udah. Iya, nah pengalaman pertamanya nih berkuliah offline tuh gimana nih di fakultasnya? Oke, karena baru-baru aja aku merasakan offline, jadi kayak vibes-nya itu beda banget lah sama online gitu. Aku bisa ketemu langsung sama dosen, ketemu langsung sama teman-temanku. Kayak waktu itu kayaknya pertemuan pertama itu aku presentasi secara offline, kan udah lama banget ya, maksudnya kalau presentasi offline itu kan terakhir mungkin SMA gitu. Terus tiba-tiba offline disuruh presentasi, jadi agak gimana gitu, penyesuaian lagi gitu kan. Terus ya asik sih sebenarnya offline, dan kayaknya aku lebih menikmati offline ketimbang online. Waduh, ternyata offline lebih seru nih. Iya, menurut kalau udah dari yang satu ini nih ya. Teman-teman 2021 pada kasihan nih belum ngerasain nih. Nah, jadi sekarang nih kalau boleh tahu dosen-dosennya gimana kalau offline? Kalau dosen, aku sebenarnya kan rumpun komunikasi, jadi dosennya sebenarnya asik-asik sih kak. Oh, asik-asik ya. Gitu, lebih ke friendly. Kayak kalau di jurusan aku itu manggil dosennya itu mas sama mbak gitu. Oh, mas sama mbak, oke. Tuh, buat info juga nih buat teman-teman yang baru masuk ke UI tuh, ternyata offline jauh lebih menarik. Ditunggu ya semuanya di Universitas Indonesia begitu. Oke, untuk selanjutnya nih, mungkin buat pesan juga buat teman-teman daerah nih, apa yang paling dirasakan ketika berinteraksi sama teman-teman dari luar daerah kita gitu, terutama di UI mahasiswa kebanyakan dari Jabodetabek gitu kan. Dan gimana sih caranya gitu berinteraksi itu? Oke. Sebenarnya ini tantangan sendiri untuk anak daerah, karena dari bahasa aja udah beda-beda gitu kan. Terus juga dari gaya pertemanannya sebenarnya beda ya. Bedanya itu bisa dibilang beda banget gitu. Maksudku kayak aku ketemu sama anak Jabodetabek itu yang pertemanannya mereka ke kafe atau ke apa gitu, ke apa sih namanya,
gue yang kota banget ke mall atau apa gitu. Yeah. Kalau aku sebenarnya karena Sumber itu kan kota Padang gitu. Kalau aku bukan dari kota Padang, Kak. Gue emang daerah lah gitu. Ya, Jadi masih jauh dari pusat kotanya gitu. Masih 3 jam dari Padang. Oh, 3 jam Jadi ternyata. agak masih kental budaya kayak gitu. Kalau boleh tahu daerah apa tuh? Namanya itu Batu Sangkar. Oh, Batu Kabupaten Sangkar. Tangerang. Oh iya, betul. Jadi penyesuaian lagi sih buat aku waktu itu. Dari bahasa aja udah kayak awalnya kan masih terbata-bata gimana gitu. Ya, jadi ngomongin maaf gue lu juga jadi gimana Iya, gitu masih kan ya? Wah, ini sopan gak ya? Tuh, Ya. pikir gitu, Kak. Oke, jadi ada kesulitan tersendiri mungkin ya, tapi buat di awal-awal aja Iya, begitu. Nah, ngomongin tentang itu, kalau boleh tahu penyesuaian apa saja sih yang udah lakukan ketika mulai berkuliah, berinteraksi sama teman-teman dari sini gitu? Oke, di sini aku kayaknya berpesan kalau tiap anak daerah yang terima di UI itu pintar semua pastinya, Kak. Jadi mereka pasti pada adaptif lah gitu. Jadi bisa lah menyesuaikan diri. Kalau aku sendiri kayak awalnya itu waktu pas keterima di UI, aku langsung kayak riset kan, gimana nih lingkungan di daerah kampus UI itu gimana gitu, dari pertemanan, gaya bahasa, makanan dan segala-galanya lah gitu. Aku cari-cari lah gitu. Itu penyesuaian dari aku. Jadi yang sudah aku lalui itu bahasa, terus juga gaya pertemanan sama gaya belajar sih. Kayak gaya belajar juga? Agak beda sih sebenarnya. Ya. Oh, bedanya gimana tuh? Kalau aku pribadi ngelihatnya kalau anak Jabodetabek itu udah lebih lebih ke mindsetnya itu lebih ke lebih terbentuk lah ketimbang aku sendiri gitu bukan. Gitu. Jadi kita tuh semakin terdorong gitu ya supaya bisa menandingi dengan orang-orang yang ada di sini gitu ya. Wah, itu bisa jadi semangat juga nih buat kita semua supaya bisa bersanding sama orang-orang yang ada di sini gitu untuk orang daerah ya. Jangan mau kalah tuh, semangat pesannya buat anak-anak dari daerah, jangan mau kalah begitu. Oke, untuk selanjutnya, apakah merasa rindu Kak sama orang-orang dari daerah, sama makanannya? Kalau boleh tahu apa saja nih? Apakah ada rasa kangen gitu sama dari daerah asal? Oke, ini ngomongin homesick ya. Iya, betul. Kalau homesick aku sempat mengalami sih, Kak. Itu di semester 1 emang awal-awal banget. Jadi yang aku kangen pada saat itu kayak ini pengalaman pertama aku jauh dari orang tua, jadi otomatis aku yang kayak agak beda, jadi kangen aja. Tapi karena teknologi sudah canggih, aku bisa lah buat video call kayak gitu kan. Terus yang lebih aku kangenin sih sebenarnya ngumpul sama teman daerah itu sendiri gitu. Maksudnya teman-teman SMA aku. Kalau SMA dulu kan tiap pulang sekolah misalkan main futsal atau nongkrong ke mana lah gitu. Pokoknya nggak langsung pulang kan. Kalau sekarang kan nyari teman lagi, penyesuaian lagi gitu sih. Jadi sempat homesick sih. Ya, intinya zona nyaman ya, susah gitu kalau dari daerah. Oke, untuk selanjutnya nih, mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Mungkin kita ngomongin culture shock gitu ya. Kan orang-orang tuh kadang kaget kalau misalkan pertama kali datang ke Jakarta pikirannya, wah gimana nih, beda budaya, beda makanan gitu kan. Nah, untuk Uda sendiri, untuk mengatasi culture shock, apakah masih berinteraksi nih sama paguyuban, contohnya dari Imami UI, masih berkenalan dekat, interaksi, ngobrol apa gimana nih kalau menurut Uda? Mungkin culture shock banyak dialami oleh anak-anak daerah gitu ya, Kak. Pesan aku di sini kayak jangan pernah takut untuk mencoba suatu hal yang baru, apalagi untuk memulai pertemanan dengan anak-anak Jabodetabek gitu. Mungkin ada rasa insecure dari teman-teman, itu boleh banget dibuang dari sekarang, kayak mikir kayak overthinking, negative thinking gitu. Dia mau nggak ya temenan sama gua yang anak daerah atau apa gitu. Ya sebenarnya mau aja gitu, asalkan kita mau membuka diri dan dia sebenarnya dia tertarik tau buat temenan sama kita. Kayak dari budaya kan beda tuh, jadi mereka punya ketertarikan buat kenal lah sama daerah lain gitu. Terus paguyuban sangat berperan sih buat aku, karena Imami sendiri itu dari awal lulus di UI, maksudnya dari awal keterima di UI itu cutting kita yang satu jurusan mungkin itu nyariin kita kayak, oh kamu keterima di UI, oh ya udah ini rekomendasi kos, terus ini cara belajarnya anak-anak jurusan kita, terus kayak gitu sih. Sama kayak dia membantu kita dari awal sampai kita bisa lah buat beradaptasi. Peran paguyuban. Intinya paguyuban sangat berperan buat teman-teman dari luar daerah gitu. Oke, mungkin pertanyaannya dicukupkan sekian. Kami ucapkan terima kasih kepada Uda karena telah bersedia bergabung di UI Etnovaganza 2022. Terima kasih banyak. Ya. Baik, untuk sekarang saya cukupkan. Saya Adrian Putarayana. Sampai jumpa di kelas 2 berikutnya. UI Etnovaganza 2022, satukan perbedaan, gemakan keberagaman. Terima kasih.